Oke. Guys, ini hari ini seharusnya datang semua kah? Suruh absen ya. Satu orang siapa itu yang belum datang? Alia. Hadir, Miss. Oke, Nada. Nada kah yang belum gabung? Tadi Nada ikut di TTD nggak, guys? Nggak merhatiin, Miss. Maha atuh. Nggak, maksudnya nggak merhatiin siapa yang datang, siapa yang enggak. Soalnya banyak gitu gurunya juga. Oh, hari ini banyak. Oh, mantap sekali. Nah, dengan ada ya. Ya udah kita mulai aja ya. Ari, Rik pimpin doa, Rik. Oke, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, udah itu Nada udah hadir katanya. Siap, Nat. Alright, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Begitu, Miss. Kemarin kita udah bahas yang PJ-nya. Yang ditanya adalah yang A, based on the data. Khawatir kayak yang kemarin. Based on the data above, you can classify this reaction into exo or endo. So hanya diminta untuk apakah dia exo atau endo kan. And how can you analyze it? Nah ini kalian jawabnya apa? Exo atau endo? Cara dapetnya dari mana, guys? Dari initial sama final, Miss. Dari initial sama final. Oke, good. Bisa dari sini. Benar. Atau bisa kalian langsung melihat buat atau mencari si delta H-nya dulu. Oke. Kalau dari initial sama final kan langsung kelihatan kan. Finalnya dia malahan jadi turun atau naik. Di sini kalian bisa lihat dari 22,5 menjadi 18,2. So ada penurunan. Jadi lebih dingin kan istilahnya. So exo atau endo, guys? Endo, Miss. Sip. This is endothermic. Alasannya bisa yang tadi. Ini dapat poin 1. Analisisnya tadi sesuai dengan data final temperaturnya dia menurun. Atau kalian bisa bilang dia nge-absorb energi. Energi itu adalah heat. Itu juga oke. Pindah dari lingkungan ke sistem. Itu juga oke. Pokoknya yang tentang endothermic itu masukin ke analisis. Salah satunya, nggak apa-apa. Karena poinnya 2 kan. So total ini 1, nanti yang analisisnya juga 1. Next, calculate the enthalpy
calculate the enthalpy change of solution dari delta H solution of barium sulfate. Barium sulfate itu adalah BaSO4, barium sulfate. Ada apa aja yang diketahui? 5 gram of our barium sulfate. So, the mass of barium sulfate itu adalah 5 gram. Terus added to volume dari air. Ini kita bisa langsung kalian jadi masak airnya. Mass water atau H2SO4 150 gram. Langsung ya guys. Dalam CM, ini kalian langsung bisa convert menjadi gram. In plastic beaker and the following result were obtained. Tadi delta T sama dengan T yang final dikurang sama T yang initial. Berarti 18,2 dikurang 22,5. Berapa? Gitu. Berapa tuh, Ki? Min 4,3, Miss. Sip. 4,3. Berarti kita langsung kan pakai rumus apa? Di sini nggak dikasih tahu C-nya. Terserah kalian mau pakai C yang 4,2 atau 4,18. Langsung Q equal to MC delta T. Nanti delta H equal to min Q per M. MC delta T, M-nya kita menggunakan water. 150 dikali 4,2. Ini soal 4,2 ya. Kalian pakai 4,18 juga nggak apa-apa. Kali min 4,3 sama dengan 150 dikali 4,2 dikali 4,3. Min 2.709. Kalau kalian pakai 4,18, 150 dikali 4,18 dikali min 4,3. Atau yang 4,18 ya. Min 2,6961. Ini tinggal dimasukin. Min 2.709 divided by N-nya ini berarti kita pakai M per M. M-nya itu adalah 5 gram dibagi molar mass barium sulfate berapa guys? Udah hitung kan kalian? 233,3. 233,3. Benar ya? Mas belum hitung soalnya. 4 bukan? 4, Miss. Oh. Itu 233,3 dapat dari mana? Itu sebetulnya 233,38 sih, Miss. Itu yang mana? Jadi 54 apa 23? Barium itu 137. 137,3 ditambah S 32,1 ditambah 4 kali 16.
Ya kan, O. 16. Tambah 37,3 ditambah 32,1. 193,4. Benar, guys? Ini 1. Lima dibagi 193,4. Iya kan? Bukannya 233, Miss. Barium. Barium 137. 137,3. Ditambah sulfur 32,1. Ditambah 4 dikali 16. Jadi 233,4. 5 dibagi 233,4 sama dengan 0,01 mol. Ingat ya, walaupun penulisan segini, tetapi kalian masukin semua datanya, semua angkanya ke sini, ke perhitungannya. Dibagi 0,0214 sama dengan min 2.709 divided by n. Min, oh ini jadi plus ya. Min ketemu min jadi plus. Plus 126,46. Terus kita tinggal ngelihat angka pentingnya ada berapa. Di sini maksimalnya itu adalah 3, di sini 3. Berarti kita ambil 3 doang. So, sama dengan 126. 126 apa guys? Joule mol minus 1. Gimana? Miss, Ya. saya makanya yang 4,18. Nah, ini Itu kan jadinya 2, ya. Tapi hasilnya jadi 128, bukan 126. iya, bentar, coba. 5 dibagi 233,4. Terus min 2,696. Min 2,696. Min 1. Oh, min. Jadi positif dong. Kan min ketemu min. Plus 126 juga. 125,8. Iya nggak, Nadif? Saya dapatnya 128, Miss. 128. 128,7. Ininya kamu yang tadi Miss bilang, perhitungan di sini, penulisannya nggak apa-apa, kalian bulatkan. Tetapi kalau dalam perhitungan, kalian masukin, di sini kan 0,021 bla 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 bla, ini masih banyak kan. Perhitungan di sininya, kalian masukin semua angkanya. Kalau ditulis ya dikit aja, jangan semuanya. Nanti hasilnya akan sama. Karena cuma beda 0,02 doang. Gitu ya. Sekarang mah nggak apa-apa, yang penting caranya benar. Tapi buat nanti kalau misalnya ujian, apalagi langsung ujian Cambridge, itu akan nggak dapat poin, guys. Jadi sayang kalian hitung-hitung.
tapi poinnya nggak dapat. Miss. Hmm. Kalau nulisnya 125 aja nggak apa-apa kan? Ya? Apa nggak boleh? Kalau misalnya ujian 125. Nah, kan mengambil 4 angka penting dibulatkan juga terakhirnya. Kalau pembulatannya harus ke atas, kayak tadi 0,8 kan, ya kalian bulatin ke atas, jadinya 126, bukan 125. Berarti kalau di situ tetap salah. Kenapa? Karena kalian nggak bisa membulatkan. Sementara itu adalah istilahnya basic skill, gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sini. Segini aja lah ya. Ini dia suka aneh kalau di slideshow. Benar, calculate the heat evolve. Heat itu berarti adalah Q-nya. Terus yang B delta H. Dia diketahui apa aja. Benar konten pentanol. Ini berarti udah diketahui pentanolnya. Mass of pentanolnya udah diketahui. It was lit and placed under a copper calorimeter containing 250 cm3 water. Berarti kita udah dapat nih the mass of water. Terus temperature of water rose from bla 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 to bla bla bla. Berarti delta T sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan dia 3,6 dikurang 21,1. 12,5. Next. Afterward, the burner mass was bla bla bla. Nah, ini guys, lihat. Yang ini sama yang ini adalah bukan punya ini guys. Bukan punya si pentanol. Dia adalah massa dari burner plus pentanol. Kalau kalian bisa lihat, yang di sini 3,55 gram. Lebih tinggi. Sementara ketika dipanaskan, dia jadinya berkurang. Itu artinya apa? Artinya, massa si pentanolnya ini, dia sudah, karena pembakaran kan, berarti dia sudah berubah menjadi hasil reaksinya atau produknya. Makanya, reaksinya atau massanya dia akhirnya berkurang. Karena sudah bereaksi. Jadi massa 450 ini sebenarnya bukan massa si pentanolnya, tetapi si burnernya doang. Pentanolnya, kalau mau nyari massa pentanol, tinggal kalian kurangkan. Kita pakai, karena di sini nyari Q doang, berarti kita Q langsung aja ya. M, C, delta T. Masanya yang kita pakai adalah massa si air, ingat kalau di Q itu. 250 dikali, kita pakai 4,18. Dikali delta T-nya adalah 12,5. Berapa? Nah, ini tuh 0,62,5. Atau di sini kan paling banyak itu 3 signifikan figure. Berarti kalian, karena di sini nggak bisa kalian jadiin 3 kan guys, so full-nya aja. 1, 2, 3. 13,1 kilojoule. Ini kalau mau dijadiin 3 dijadiin kilojoule aja. Next. Ditanyain adalah delta Hc.
Untuk dapat delta Hc kita harus nyari molnya dulu kan. Molnya kita pakai M per M. Massa dari si pentanol itu kita ngambil 450,00 dikurang 453. 453,55 dikurang 450,00 sama dengan dibaginya molar mass dari si pentanol berapa guys? 88, Miss. Oke. 8. 450,450. Ini hasilnya 355 dibagi 88. Sama dengan 403 lah ya. Karena 3 angka penting. Ada 3, 4, 5, ada 5 angka penting. Banyak kan. Mol. Terus kita nyari delta Hc combustion ya. Min Q per N sama dengan min 13,1 dibagi 0,0403. Ini kilojoule kan, udah misalin kilojoule, so nanti hasilnya adalah kilojoule mol minus 1. Nah, yang kayak Miss bilang, walaupun penulisannya cuma segini, tapi yang kalian masukkan semua angka. Ini juga walaupun Miss cuma tulis 403, tapi nanti yang kalian masukkan ke perhitungan semua angka. Jadi itu 3062,5 dibagi si answernya itu. Hasilnya adalah 323,8. Atau kalau mau dijadiin ke 3 sigfig berarti 324 kilojoule mol minus 1. Gimana guys? Ada pertanyaan? Ada yang berbeda? Miss, berarti masukin angka full sama enggak tuh bedanya jauh ya, Miss? Iya. Oke, Miss. Oke. Enggak, soalnya saya salah. Saya dapatnya 326, Miss. Karena dari atasnya kamu sudah membulatkan. Yaitu, kalau untuk kelas 10 tuh, Miss sudah wanti-wanti kan. Emang kita waktu kemarin perhitungan baru cuma 1 bab sih. Jadi kan seharusnya soalnya sama, terus rumusnya sama, seharusnya kan jawabannya sama semua kan. Tetapi dari 20 anak itu jawabannya rata-rata pada beda-beda semua. Salahnya kenapa? Karena pembulatan. Ketika perhitungan, kalau ditulis nggak apa-apa, kalian harus memang dibulatkan kalau penulisan. Tapi kalau ketika perhitungan sampai akhir itu jangan dibulatkan dulu. Jadi Miss biasanya ya udah ngitung aja lagi dari awal. Karena pakai kalkulator ini kan, jadi lebih cepat. Kalau tidak dibulatkan semua, pasti hasilnya akan sama semua. Dan itu memang seperti itu guys. Kenapa? Karena kimia itu beda dengan matematika lah ya. Matematika 0,5 dianggapnya kecil. Tapi kalau di kimia 0,5 itu masih dianggap besar. So, poin berapa? Poin 1 aja itu menentukan kalau di kimia. Gitu. Jadi hati-hati di situ. Ada pertanyaan yang lain, guys? Miss, itu hasilnya negatif, bukan? Oh iya, negatif. Sorry. Ini aku ketinggalan. Thank you udah diingetin. Ini ya, sigfig-nya. Kalian berarti karena di sini ada 5 sigfig. Berarti kalian
bisa menggunakan sampai 5 sigfignya, nggak boleh lebih. Kalau misalkan pakainya 3. Ada yang lain, guys? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini nggak jadi Excel score. Karena kemarin PG-nya kalian masih banyak yang bingung. Ini salah satu soal aja sih kayaknya. Carbon monoxide react with iron 3 oxide. Karbon monoksida CO, iron itu Fe, Fe3 itu nanti kita belajar 3 itu dari mana. Itu ada muatan charge dari si ferrumnya. FeO3 akan menghasilkan carbon dioxide and iron dalam bentuk solid. Tadi datanya yang dilihat adalah dia pakai data punya HF. HF berarti kita pakai rumus yang produk dikurang reaktan. Jangan lupa koefisiennya kalian masukin kan. 3CO, produk dulu. 3CO2 berarti 3 dikali si CO2 yaitu min 394 masukin. Fe di sini nggak ada Fe, ingat ya. Kalau dia HF itu adalah entalpi dari formation. Formation siapa? Si compound kan. Si compound-nya. Sementara kayak kalau dia dalam bentuk elemen, Fe lah, H2 lah, O2 dan sebagainya itu biasanya nggak ada data HF-nya. Gitu. Jadi langsung yang ada cuma CO2 doang, berarti ya udah. Dikurang sama data dari si CO dengan F. Terkadang tuh anak-anak suka pada lupa di pengurungan sih. Total dari reaktannya dikurang. Gitu. Jadi totalnya bukan dikurang sama si CO-nya doang atau si FeO3-nya doang. Kalau kayak gitu nanti hasilnya akan beda. Hasilnya adalah min 13,5 kJ. Ya. Dan ini nyari N-nya. Pokoknya ingetin aja ya. Kalau rumusnya Mj delta T, massa di sini itu selalu A ya. Kalau nyari mol, molnya itu biasanya mass dari si siapa gitu loh. Mass si compound-nya biasanya, bukan mass dari air. Nah ini adalah mass dari Fe-nya. Dapat 1 mol. 1 mol karena di sini Fe itu 2 mol dalam, bingung nggak kalian? Nih, what is the enthalpy change when bla 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 iron are produced by this reaction? Lima 55,9 gram itu adalah 55,8 gram itu molnya 1 mol guys, ya kan? Tapi di reaksi sini dia itu perbandingannya atau koefisiennya adalah 2. Berarti 1 dikali 2. Makanya jadinya 2 mol. So di sini dibaginya adalah dibagi 2 mol. Jadi 13,5. Karena yang diminta adalah base reaction, reaksi yang di atas. Kalau reaksi di atasnya koefisien cuma 1, ya udah 1. Itu. Terus yang ini guys, coba ini kemarin sebelum masukin data yang ini. Ini rada sulit.
soalnya jam ini dulu deh. Terus kasih soal yang rada gampang dulu ya guys. Given the following data. Terus yang ini. Gini aja deh. Pertanyaannya adalah, kan kita udah ada data nih. Ini kan data dari, ini beda sama data HF ataupun HC ya guys. Karena ini adalah datanya bond, berarti data ikatan. Pertanyaannya adalah, kalian disuruh cari ini nih satu. Find delta H of apa ya? Delta HF formen dari CH4 coba. Kira-kira apa dulu guys? Kalau pertanyaannya kayak gini, udah dikasih data. Kan kita kan ngitung delta H, itu tergantung data yang ada kan. Kayak contohnya tadi, tanya adalah delta HF, berarti kita pakai rumus yang produk dikurang reaktan. Kalau delta HC berarti kebalikannya, reaktan dikurang produk. Kalau datanya ada massa, ada delta T, berarti kita pakai rumus MC delta T min Q per N, gitu kan. Nah, kalau kayak gini, karena ini datanya adalah ikatan, bond, berarti kita pakai rumus yang reaktan dikurang produk. Dengan catatan adalah, mana sih ini coret-coret? Dengan catatan adalah dikaliin sama koefisien. Nah, kalau ditanyain, hitunglah calculate the enthalpy change of formation dari si CH4, metan. Formation, nggak ada balance equation-nya, berarti kalian harus bikin balance equation. Bikin balance-nya. Gimana caranya? Ya udah, karena dia nanyanya formation, berarti kalian reaksi formation. Reaksinya gimana? Reaksi formation adalah elemen, reaksi dari elemen-elemennya menjadi si komponnya kan. Komponnya siapa yang mau dibuat? Yaitu si meten, CH4. CH4 berasal dari elemen apa aja? Elemen C sama elemen H2. Jangan lupa ya, dia diatomik gitu. Terus ya udah di balance. C-nya 1, hanya 4, berarti di sini kasih 2. Nah, kalau udah dapat balance equation, baru deh kalian masukin ke rumus ini. Coba Miss kasih waktu kira-kira 5 menit. Kira-kira kalian dapatnya berapa delta H-nya? Kalau datanya pakai data bond, data ikatan. Bentar, Miss tunggu di chat ya. Silakan dijawab, King. Sampai jam 8.15. Kebanyakan gitu.
Pokoknya saya chat kalian aja deh. Kalau udah 3 orang penjawab, nanti kita lanjut. Oke, 1 orang sudah jawab. Dua orang. 1 lagi, guys. Yuk, ada yang lain? Sip, udah dapat 3. Oke, kita coba ya. Yang satu jawabnya 755. Satunya lagi salah. Kedua 982. Yang ketiga min 435. Beda-beda orang. So, di sini kita karena pakai bond berarti pakai rumus tadi, reaktan dikurang produk. Reaktannya adalah ini, produknya adalah yang ini. Reaktan C, di sini data C cuman kelihatan nggak ya? C-nya adalah itu 715.
So, 715 ditambah 2, koefisiennya 2 kan. 2 dikali ikatan antara H sama H. Dan H sama H, kita pakai yang ini. Plus 4, 3, 5. 4, 3, 5. Dikurang CH4. CH4 itu adalah ikatannya gini kan guys. Tuh. Berarti ada berapa ikatan CH? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan CH. Berarti dikurang 4 dikali ikatan CH itu adalah yang ini kan. 4, 13. Sama dengan tinggal masukin ke kalkulator. Jangan lupa kurung-kurungnya. Tuh, kalian salahnya di mana? Miss dapatnya min 67 kilojoule mol minus 1. Karena di ininya dia sudah dalam kilojoule mol minus 1, ya udah masukin unitnya. Salah di mana guys? Coba. H2 ini kan ikatannya H. H kan, kalau H2 gini kan. Berarti ini cuma ada satu ikatan, bukan 2 ikatan ya. Cuman koefisiennya 2, ya berarti dikali 2. 2 dikali 1 ikatan HH. Yang data C-nya ketutupan chat bisa di, ya Allah, sorry. Salah, saya salah di C-nya. Cuman caranya benar? Caranya benar nggak? Benar. Oke, sip. Nah, sekarang coba sekali lagi ya. Ini hapus dulu. Sekarang bukan data HF. Kalau HF kan tadi kalian sudah bisa bikin balance equation-nya. Bisa bikin tapi. Sekarang adalah combustion, guys. Combustion dari CH4. Coba bisa nggak? Data HC si CH4. Kalau kayak gini kan mau nggak mau kalian harus bikin balance equation-nya tadi. Kalian harus bikin balance-nya. Balance-nya kayak gimana? Dari pembakaran CH4. Kalau nggak ada di soal, ya kalian bikin sendiri. CH4 pembakarannya berarti data HC. Berarti direaksikan dengan oksigen. Hasilnya apa? Kalau ada C, ada H, ada O, dibakar hasilnya, kalau complete combustion, dia CO2 plus H2O. Nah, nanti baru tinggal di balance. C-nya ada 1, udah oke. H-nya ada 4, berarti di sini kalian tambah 2 balance supaya balance. O-nya di sebelah kanan ada 2 ditambah 2 kan. 4, berarti di sini kalian tambah koefisien 2. Nah, kalau misalnya reaksi-reaksi yang gampang, biasanya ini enggak masukin reaksinya, kalian suruh bikin sendiri. Kalau yang ini guys, coba. Oh, ini data CO-nya nggak ada. Ini miss aja langsung ya, karena waktunya kurang. Ini adalah ikatan CH4, sama kayak yang tadi. H, ada 4 ikatan CH, ya kan? Berarti nanti yang ini tinggal 4 dikali 4 ikatan CH-nya. Terus yang ini, ingat,
oksigen itu adalah double bond. Berarti kalian karena 2, tinggal 2 dikali ikatan oksigen yang double bond. Yang ini CO2. CO2 itu guys, CO, O. Double bond C-nya. Makanya di sini Miss nggak bisa ngitung karena nggak ada data yang C double bond-nya. Berarti ada berapa? Ada 2 ikatan CO double bond-nya. Berarti 2 dikali ikatan CO-nya. Yang ini ikatan H2O itu HOO. Salah. Sorry, H2O. Ini ada lone pair 2. Berarti ada berapa? Ada 2 ikatan OH. Berarti di sini 2 dikali ikatan OH. Data ikatan OH. 2 yang ini dari si koefisien, 2 yang ini karena ikatan OH-nya ada 2. 1, 2. Ikatan OH ada 2 di H2O. Baru deh nanti kalian tinggal totalin, masukin ke rumus reaktan dikurang produknya. Ada pertanyaan? Kita jam biasanya cepat amat. Udah habis ya guys. Udah deh, sampai jam 8.50. Nah, terakhir nih. Kayak gini kan guys. CH4, CH-nya udah ada. Kalau ini kan dia kalian mencari delta HC. Nah, kalau soalnya kayak gini. Misalnya ini double bond. Delta HC-nya sudah diketahui. Misal delta HC delta HC dari CH4 adalah 1000 kilojoule mol minus 1. Nah, yang ditanya adalah berdasarkan data, kalian suruh nyari ikatan antara C double bond O. Kira-kira bisa apa enggak? Ini satu ya. Caranya gimana? Ini caranya cara matematika biasa, guys. Kan reaktan dikurang si produk sama dengan delta HC, ya kan? Reaktannya kalian masukin yang sudah diketahui, si CH4, si O2, ini kan udah ada. Yang belum, yang ditanya kan C double bond O misalnya, berarti yang ini yang belum diketahui. Yang ini udah ada, kalian masukin ke sini. Reaktannya tadi CH4, berarti 4 dikali ikatan CH. Ditambah 2 dikali ikatan O2, double bond, tutup kurung. Dikurang produknya yang kita pengen ketahui kan, si CO. Tadi ikatan CO di sini ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali ikatan C double bond O ditambah 2 dikali 2 ikatan HO atau OH sama aja. Tutup kurung sama dengan delta HC-nya. Delta HC-nya berapa? Di soal 1000, tulislah 1000. Kalau kayak gini kalian udah bisa kalkulasiin apa enggak? Bisa, Miss. Coba apa? Ini kan matematika doang. Yang penting konsepnya udah bisa. Ini tunggu ya, 3 penjawab.
Oke, 1 sudah jawab. Oke, udah ada 2. Belum. Masih 1, Arik nggak jadi katanya. Oke, Arik jadi nggak, Rik? Oke, good. So, udah semua nih. 3-3-nya bebannya sama. Yaitu hasilnya 104. Ini tinggal kalian masukin kan, guys. 4 dikali CH. CH-nya kita pakai plus 4, 13. 2 dikali double bond O. Double bond O-nya kita pakai 4, 9, 8. Itu totalnya adalah berapa tuh? 4 kali 4, 1, 3. Ditambah 2 dikali 4, 9, 8. Total ini atau total si reaktan itu 2, 6, 4, 8. Yang produknya kita pindahin ke sini kan. Jadi nanti langsung tinggal dikurang 1000 sama dengan, jadi plus kan ini minusnya. So, 2 dikali CO ditambah, sini deh, 2 kali 2, 4. 4 dikali ikatan antara O sama 4 dikali 4, 4. Yaitu 1, 8, 5, 6. Tadi masukin ke sini, tinggal dikurangin lagi. 1, 6, 4, 8 dikurang 1, 8, 5, 6. Ya enggak? Tadi ini juga udah dapat kok, salah. Oh, salah, guys. Oke. Empat dikali CH 413 ditambah 2 dikali ikatan OO-nya 498. 2648 dikurang 1000. 1648. 1648 minusnya pindah luas, jadi dikurang. Min 1856. 208 sama dengan 2 dikali ikatan CO, ya kan? Lanjut. Ini totalnya adalah min 208, geng. Sama dengan 2 dikali ikatan CO. Berarti ikatan CO-nya, ikatan CO sama dengan 3 kan?
Min 208 dibagi 2 sama dengan min 104. Tadi yang kalian dapat min atau positif? Plus. Alia plus. Plus. Min. Plus. Meta positif. Coba gengs, yang salah Miss atau kalian? Ntar ya, Miss catat dulu siapa yang tadi udah jawab. Nadia. Terus Meta. Hazel. Nadia. Hazel. Devinda. Arif. Terus Alia. Arik katanya dapatnya minus. Ya kan guys, karena dia di sini adalah negatif. So, nanti total ininya kan negatif. Kalau dipindah ruas jadi positif dong. Ini positif, pindah ruas jadi negatif. Jeng, jeng. Nah, lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada nggak? Itu cara kalau ditanya salah satu ikatannya. Sama dengan yang ini. Ini biasanya Miss nggak ngasih ini ya, gengs. Cuma sekedar kayak gini. Given the enthalpy change, enthalpy of formation of ethanol is blah blah blah. Use the data bond dissociation enthalpy of CO bond. Nah, ini sama kayak tadi, harus bikin balance equation. Yang diminta apa? Yang diminta formation dari si etanol. Reaksinya adalah reaksi formation. Datanya adalah data ikatan bond. Berarti mau nggak mau kalian harus bikin balance equation-nya. Formation, ingat, formation itu elemen-elemen menjadi compound. C2H5OH. Compound ini berasal dari apa aja? Dari atom C, atom H, atom O. H-nya kan udah include di sini. So, kita bikin elemennya ya elemen si penyusun dari compound-nya. C, H adalah H2, bukan H doang. O adalah O2. Nanti tinggal kalian balance. Gitu. Ada yang mau nyoba dulu guys? 5 menit. Kalau ini Miss, hasilnya udah Miss hitung-hitung. Jadi kalau cepat. Nah, ini khawatir kalian belum bisa bikin ikatannya. C2H5OH gini ya. C, C2. Ini H, ini H, ini H, di sini H, di sini H. C5 tuh, H-nya ada 5. Baru dia mengikat yang satu O, yang satu H. Udah ribet kan?
Yang ditanya ikatan CO-nya. Miss tunggu sampai jam 8.40. Mudah-mudahan udah ada yang jawab. Bisa guys? Lagi ngitung, Miss. Oke. Udah jam 8.40. Udah habis kan jam kita. Ini langsung ngejelasin aja ya. Pertama harus dibalance. Ini belum dibalance. Jadi kalian harus balance dulu. C-nya ada 2. Berarti di sini kita koefisiennya 2. Hanya ada 5 ditambah 1, 6. Berarti di sini 3. O-nya di sini ada 2 guys. Tetapi di produk cuman ada 1. Supaya O-nya tidak bermasalah, kita kaliin setengah saja. So, totalnya 1 kan? Setengah kali 2, 1. Nah, ini boleh. Atau kalian jadinya 4, 6, ininya 1, di sininya 2, itu juga boleh. Hasilnya akan sama. Ini pakai yang setengah ya, sama aja. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Ini berarti 2 dikali si C. C-nya tadi plus 715. Dapat totalnya. 3 dikali H2. H2 adalah 435. Totalnya berapa? Terus yang O2 setengah dikali O2. O2 yang double bond. 498. Kita nanti di sini ditotalkan. Dijumlahkan. Hasilnya punya si reaktan. Nah, kalau yang di produk, ini sudah tulisnya gitu aja ya. Di sini reaktan, di sini produk. Kalau yang di produk ada apa aja? Ikatan CH, ini kan koefisiennya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ikatan CH. CH 413. Terus apalagi? Ikatan antara C dengan C. Ada berapa? 1. Berarti 1 tinggal dikali C sama C yang ini ya. 3, 4, 7. Terus yang CO kan belum diketahui. Yang sudah diketahui aja dulu.
yaitu ikatan antara O sama H. Ikatan OH, OH 4. 1 dikali 4, 6, 4. Gini kan guys. Sama ikatan 1 dikali ikatan CO. Ini kalian totalin aja dulu pakai kalkulator. Lanjut. Jangan lupa di kurung-kurungnya. 2 kali 715 ditambah 3 dikali 435 ditambah setengah 498. Ini totalnya adalah 2984. Sementara yang ini 5 dikali 413 ditambah langsung ditambah 347 ditambah 464. Ini hasilnya 2876 plus ikatan CO. Kan rumusnya R dikurang P sama dengan delta H. Delta HF ini. Berarti 2984 dikurang P-nya itu 2876 plus ikatan CO. Sama dengan min 277. Akhirnya adalah jeng. Nih. Tinggal pindah ruas yang bisa dipindahkan. Ini yang tadi hasilnya itu jadi 108. So, pindahinlah yang angka sama angka. Min 1277 dikurang min 108. Nah, ini sisanya adalah min CO. Hasilnya min 385. Min CO berarti ikatan CO adalah plus 385. Ada pertanyaan guys untuk yang ini? Untuk contoh soal yang bond ikatan sama kalau disuruh nyari salah satu ikatan. Miss, boleh lihat coretan yang tadi nggak, Miss? Nih. Bingung nggak? Ada pertanyaan nggak guys? Udah? Sama aja sih. Wah, itu kan ujung-ujungnya cara matematikanya ya, perhitungan matematikanya. Tinggal bolak-balik. Gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss tutup nih, geng. Ini nanti soalnya Miss kirim ke kalian. Oke, Miss tutup ya. Udah diem aja. Nanti kalian bisa chat Miss aja kalau misalnya ada yang masih bingung. So, kayaknya masih perlu latihan soal. Hari Senin minggu depan. Miss kasih soal dari sekarang aja lah ya. Jadi kan ada waktu. Cuman sampai hari Senin minggu depan. Terus hari Selasanya berarti kita bahas soalnya. Minggu depannya kalian unit tes ya. Siap gak? Siap. Miss, hari Seninnya ngapain, Miss? Hari Senin, Miss kasih latihan soal lagi. Kalau kalian udah, menurut kalian masih perlu apa enggak? Masih, Miss. Udah. Latihan soal lagi berarti ya.
Miss kasih soal dari sekarang, insya Allah bisa Miss bikin soalnya. Jadi kan masih ada waktu tuh. Tetapi ya itu kumpulinnya hari Seninnya. Soalnya kan kalian jamnya itu Senin langsung Selasa kan. Kalau Miss kasih hari Senin, terus harus kumpulin hari Selasa, kan kalian takutnya keteteran. Hari Selasanya kita bahas soalnya, terus Senin depannya lagi baru kalian unit test. Deal? Insya Allah deal. Oke. Gampang kok kalau misalnya masih menurut kalian masih kurang, kita perlu ekstra kelas. Ntar kalian tinggal bilang ke Miss, kita ekstra kelas duluan sebelum unit test. Oke guys, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you, Miss. warahmatullahi wabarakatuh.